Ini mungkin kalian sudah belajar ini terkait dengan penulangan pada balok atau desain pada balok. Di mana kalau di balok itu ada yang namanya tumpuan, ada yang namanya lapangan. Ingat ya, tumpuan itu letaknya berarti dia di dekat dari tumpuan. Ini kan kolom nih. Ini kolom. Dia dijepit sama si kolom. Ya. Portal kan kemarin sudah belajar portal, rigid dia dijepit. Ya. Sehingga ini adalah posisi di dekat tumpuan, makanya dia namanya tumpuan. Sedangkan ini juga tumpuan. Nah, yang di tengah ini adalah lapangan. Ya. Tumpuan jaraknya sekitar berapa? Ya ini estimasinya kira-kira dia seperempat dari bentangnya. Ini bentang, ini L. Ini ya, bentang ini L. Dia seperempatnya. Ini juga seperempatnya. Lapangan dia adalah setengahnya. Jadi di sini seperempat, seperempat, ini setengah. Kan jadi satu ya. Pas, L. Nah, ini penulangan ini tadi, kenapa ada tulangan top, ada tulangan bottom. Ya. Tulangan top ini ada di sini nih. Ini namanya atas itu tulangan top. Di bawah ini tulangan bottom. Teman-teman ingat, momen tadi, karena ini dijepit, tadi timbul momennya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, gini kan. Sini mungkin momen negatif, sini positif gitu ya. Ini prinsip statika struktur ya. Kalian sudah belajar harusnya paham. Nah, ini untuk mengatasi momen positif atas, maka tulangan di sini harus diperbesar. Makanya di sini nanti tadi ada yang topnya adalah sekitar anggap aja 250 gitu ya. Oke, oke gitu ya. Terus di sini juga hampir sama tadi 250. Terus di bawah tadi juga ada yang besar. Nah, dalam hal ini tadi 258 kita anggapnya. Bentar itu ya. Oke. Tapi di sini nanti ada yang kecil, sekitar cuma berapa? 120 atau 70 itu ya. Ini adalah tulangan yang dia memang untuk minimal karena tidak memegang atau menerima momen. Nah, momen positif kan ditahannya di atas nih, yang bekerja. Kalau momen negatif yang bekerja di tulangan bawah, ini juga tulangan atas. Jadi ini tulangan minimum, di sini juga hanya minimum, di sini juga minimum. Sehingga tadi kalau kita bisa lihat, yang di sub tadi saya pindahkan ke sini ya teman-teman. Ini tulangan ini ingat, ini nggak apa-apa ya, angkanya beda, mungkin sedikit kita masukkan ada yang salah atau apa. Ini 258, 250, 258. Di sini 124, 62, 124. Ingat ya, sini tulangan top di tumpuan, sini top tumpuan, ini top lapangannya kecil. Bottom tumpuan kecil, bottom lapangan besar, bottom tumpuan kecil. Nah, ini kita pindahkan nih. Nah, dalam hal ini karena ini angkanya tidak logis ya, karena ini bebannya kita tidak masukkan secara total, hanya beban statis. Dan itu pun tidak semua. Makanya untuk menggambarkan bayangan ke kalian, luasan ini saya kalikan 10 kalinya gitu ya. Ini pura-puranya ini saya kalikan 10-nya. Nah, ini kita baca di gambar atau di sub tadi adalah misalkan 2.500, ini 2.580, sini 2.500. Yang tadi ini 62 jadi 620 nih ya. Ini 120, 1240. Nah, tadi juga ada yang tulangan di sisi lain itu kita baca adalah 248 jadi 2480, sini ada yang 2610, sini ada 2480 untuk tulangan yang besar, yang kecilnya ini ya yang saya berikan warna oranye. Nah, ini saya anggap ini balok satu, ini balok dua, itu yang paling ekstrim. Jadi kita tadi sudah jalan-jalan ya, nyari balok yang paling ekstrim mana. Nah, ini saya ambil nih balok ekstrim ini. Sehingga kita akan gunakan kombinasi dari dua balok ekstrim ini, kita ambil yang paling besar. Nah, ini sama ini kan besar, paling besar ini ya, udah kita pakai ini. Ini ya, ini bandingkan. Paling besar kan 2.500. Ya atas, ini 610, 620 ya, kita pakai 620-nya. Sini 2.500, 2480 kita pakai yang paling besar. Sini 610 tadi udah, bawahnya 2610 sama 2580, jadinya kita pakai 2610.
Ini 1230, 1240, ya kita pakai yang paling besar. Ya, caranya gitu ya. Jadi kita jalan-jalan cari balok yang paling maksimal. Terus kalau memang ada dua yang maksimal, dikombinasikan. Cari yang memang ekstrim paling maksimal gitu ya. Karena kita nggak mungkin desain satu balok satu, nanti tukang di lapangan yang pusing. Ini isinya 5 tulangan, balok sebelah isinya 2 tulangan, balok sebelahnya 3 tulangan. Nah, nanti yang pusing kasihan yang tukang kerangkai tulangannya. Nah, makanya kita simplifikasi supaya tidak pusing tukang di lapangan. Jadi balok ini nanti desainnya hanya ada satu tipe. Oke, nah ini kita coba nih pakai tulangan ulir diameter 22. Itu luasannya sekitar 380,28 mm persegi, teman-teman. Sehingga tadi kita resum di sini 2500 gitu ya. Sini tadi 1240 tumpuan bawah ya. Sini tumpuan bawah, sini tumpuan atas. Lapangan atas 620 kita pindahkan ke sini. Lapangan bawah 2610 sini. Udah kita tinggal bagi luasan ini dibagi luasan satuan dari tulangan 22 mili. Kita dapatkan jumlahnya 6. Di sini ketemunya 3,3. Ini 1,6, ini 6,9. Nah ini kan nggak mungkin kita masang tulangan kok 3,3 gitu ya. Ya udah kita bulatkan jadi misalkan ini yang 6,6 jadi 7, yang 3,3 jadi 4, yang 1,6. Nah ini kenapa tidak kita bulatkan 2? Nanti ada alasannya. Ini sementara kita tanda tanya dulu. Kenapa Pak ini kok tidak pakai 2? Nah yang ini kita pakainya adalah 7. Kembali lagi ini nanti adalah ke kepraktisan. Kita lihat. Nah, kita plotkan tadi tulangan-tulangan itu ke sini. Kita pakai di sini adalah ketemu 7D22. Sini juga sebelah kanan hijau ini ya, sama-sama hijau 7D22. Bawah 2610 itu juga 7D22. Jadi nanti di atas ada 7 tulangan, di bawah 7 tulangan, sini 7 tulangan. Tapi di lapangannya kita hanya butuh tumpuan bawah adalah 4D22. Sini juga 4D22. Nah, yang tadi masih tanda tanya adalah lapangan atas. Kenapa enggak 2D22? Nah, sekarang teman-teman, gimana caranya kita bikin tulangan kalau kita potong penampangnya di sini gitu ya. Nah, ini kita potong. Gimana bikin tulangan di atasnya 7, di bawahnya 4. Tapi nanti kita jalan ke sini. Ini kita potong. Dia kembali bawahnya yang besar, atasnya kecil. Kembali lagi di sini yang atasnya besar, bawahnya kecil. Nah, salah satu caranya ya ini, pakai tulangan yang dibengkokkan ini ya. Nah, yang di atas ini adalah tulangan yang diluruskan, ya. Ini kita pakai, nah saya buka di sini. Kita pakai yang atasnya ini adalah 4D22. Nih, tulangan atas. Ini menerus dari sisi kiri, kita pasang sampai sisi kanan. Oke. Di tengah aman ya, 4D22. Tapi di sini kita butuh 7 loh, Pak. Nah, kita tambahkan 3 tulangan di bawahnya. Oke, gitu ya. Jadi 7. Tapi nanti di 1/4 L, ingat ya tadi, dia harus berpindah yang atasnya 4, yang bawahnya menjadi 7, besar nih. Caranya adalah ditekuk tulangan atas tadi, dibelokkan. Sehingga tulangan 3 ini nanti turun menjadi tulangan ini. Itu ya. Nih, nanti dia jalan lagi ke sana, sampai 1/4 ujungnya sini, dia naik lagi menjadi tulangan yang ini. Nah, oke, itulah alasannya kenapa tadi saya tidak membuat tulangan 4D22 ini menjadi 2D22. Nanti kita akan kesulitan tulangan ini harus kita potong dan sebagainya, mending kita teruskan. Kita bablaskan aja ke sini pakai 4D22 ini. Sehingga di lapangan lebih praktis, tukang tidak perlu motong-motong, kita hanya korban tulangan berapa meter, tapi lebih aman. Daripada salah tukang nanti dia potong dan kebalik, nah mending kita sedikit boros tapi aman gitu ya. Yang bawah sama nih, ketika di tepi sini, di A ini ya, kita hanya butuhnya 4D22. Ya udah bener nih kita pasang 4 tulangan. Tapi di tengah kita butuhnya 7. Nah, kita suplai dari tulangan yang atas tadi, kita belokkan, jadinya di sini 3 ditambah 4 menjadi 7 gitu ya. Nah, tulangan ini nanti naik lagi di seiring 1/4 D akhir, jadi tulangan di atas. Yang di sini tetap 4D22. Ya, teman-teman. Kenapa tulangan balok kadang
di atas, di tumpuannya besar, kemudian di lapangan kok pindah dia ke bawah. Nah ini teman-teman jalur ceritanya dari sini. Itu kembali lagi ke momen gaya dalam. Kenapa momennya bentuknya seperti ini, sehingga ini adalah mengakomodir adanya momen tadi. Ini kan momennya besar di sini kalau di tengah. Kalau yang di tumpuan besarnya di sini, di atas ini gitu ya. Di sini juga besarnya di atas ini. Nah gitu teman-teman.